Bayangkan, kamu terusir dari tanahmu sendiri. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Ratusan tahun berlalu, bahkan ribuan. Tapi luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Sebuah bangsa yang dihancurkan, diasingkan, diburu, namun tetap bertahan. Dan ketika akhirnya mereka kembali ke tanah yang dulu mereka sebut rumah, justru konflik yang lebih besar pun dimulai. Kenapa bangsa ini selalu dipenuhi pengusiran dan peperangan? Apakah ini soal agama, kekuasaan, atau sesuatu yang lebih dalam? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Jauh sebelum konflik modern di Timur Tengah, sejarah bangsa Yahudi sudah dimulai ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, Yahudi bukan hanya sekadar agama, tapi juga identitas bangsa yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak. Dari garis inilah lahir Nabi Yakub, yang dikenal juga sebagai Israel, sehingga keturunannya disebut Bani Israel. Sejak awal, kehidupan bangsa ini sudah diwarnai perpindahan dan konflik. Mereka hidup berpindah-pindah dari wilayah Mesopotamia hingga akhirnya menetap di Palestina, sebuah wilayah yang kelak menjadi pusat konflik berkepanjangan. Konflik besar pertama terjadi ketika Bani Israel mengalami penindasan di Mesir pada masa Fir'aun. Sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, Nabi Musa memimpin mereka keluar dari Mesir dalam peristiwa besar yang dikenal sebagai Eksodus. Dari sinilah awal terbentuknya identitas keagamaan Yahudi. Dengan turunnya Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Namun, setelah mencapai tanah yang dijanjikan, konflik tidak berhenti. Justru dimulai babak baru perebutan kekuasaan. Pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, bangsa Yahudi sempat mencapai puncak kejayaan dengan berdirinya kerajaan yang kuat di Yerusalem. Tapi kejayaan ini tidak bertahan lama. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan terpecah menjadi dua, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Perpecahan ini menjadi awal kehancuran mereka sendiri. Memasuki abad ke-7 sebelum Masehi, tragedi demi tragedi mulai terjadi. Kerajaan Yahudi diserang oleh kekuatan besar dunia saat itu, seperti Assyria, Babilonia, dan Persia. Tahun 599 sebelum Masehi dan 593 sebelum Masehi, mereka memberontak terhadap Babilonia, tapi gagal. Akibatnya sangat brutal. Tahun 588 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan, bait suci dibakar, dan bangsa Yahudi diasingkan ke Babilonia. Inilah yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia, salah satu trauma terbesar dalam sejarah Yahudi. Mereka kehilangan tanah, kekuasaan, dan identitas politiknya. Meskipun pada tahun 536 sebelum Masehi mereka diizinkan kembali oleh Persia, konflik belum juga berakhir. Wilayah Palestina terus menjadi rebutan kekuatan besar.
Tahun 332 sebelum Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Lalu, pada tahun 63 sebelum Masehi, Romawi mengambil alih dan menguasai Yerusalem. Di bawah kekuasaan Romawi, ketegangan semakin memuncak. Bangsa Yahudi melakukan pemberontakan besar pada tahun 70 Masehi. Tapi lagi-lagi mereka kalah. Panglima Romawi, Titus, menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci untuk kedua kalinya. Ribuan orang dibunuh dan sisanya diusir. Belum cukup sampai di situ, pada tahun 135 Masehi, pemberontakan kembali terjadi. Dan hasilnya lebih tragis. Sekitar 580.000 orang Yahudi tewas dalam satu pertempuran besar. Dan sejak saat itu, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Peristiwa ini dikenal sebagai diaspora, yaitu penyebaran bangsa Yahudi ke berbagai wilayah tanpa tanah air. Mereka hidup sebagai minoritas di berbagai negara, seringkali menghadapi diskriminasi, pengusiran, bahkan kekerasan. Namun konflik tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga secara ideologis dan keagamaan. Hubungan Yahudi dengan Islam misalnya, awalnya cukup damai. Ketika Nabi Muhammad membangun masyarakat di Madinah, pada abad ke-7 Masehi, komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan umat Islam. Tapi hubungan ini berubah. Ketegangan muncul karena persaingan ekonomi, politik, dan pengaruh sosial. Kaum Yahudi dianggap melanggar perjanjian dan berusaha mendominasi. Akibatnya, terjadi konflik yang berujung pada pengusiran beberapa kelompok Yahudi dari Madinah. Sejak saat itu, hubungan antara Yahudi dan Islam dalam sejarah sering diwarnai ketegangan. Bahkan dalam beberapa sumber disebutkan adanya permusuhan yang kuat antara kedua kelompok tersebut. Dari masa ke masa, konflik ini terus berubah bentuk. Dari perang fisik menjadi konflik politik. Dari perebutan wilayah menjadi perebutan identitas dan pengaruh. Yang menarik, meskipun terus mengalami penindasan dan pengasingan selama hampir 2000 tahun, bangsa Yahudi tetap mempertahankan identitasnya. Mereka menjaga tradisi, agama, dan budaya dimanapun mereka berada. Memasuki abad ke-20, konflik dalam sejarah Yahudi memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks dan tragis. Munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19 menjadi titik balik. Dengan tokoh seperti Theodor Herzl yang mendorong gagasan kembalinya bangsa Yahudi ke tanah Palestina untuk membangun negara sendiri. Namun, sebelum gagasan ini terwujud, tragedi kemanusiaan terbesar terjadi dalam Holocaust pada tahun 1939 sampai 1945. Ketika rezim Nazi di bawah Adolf Hitler membantai sekitar 6 juta orang Yahudi di Eropa, menjadikannya salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah manusia. Tragedi ini kemudian memperkuat dukungan internasional terhadap pembentukan negara Yahudi. Hingga akhirnya, pada Mei 1948, lahirlah Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi. Sebuah peristiwa bersejarah yang sekaligus memicu konflik baru di Timur Tengah yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Itu tadi sejarah panjang bangsa Yahudi. Sebuah perjalanan yang penuh konflik,
penderitaan, dan perjuangan bertahan hidup. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa konflik tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu berakar pada kekuasaan, identitas, dan kepentingan. Dan seringkali, dampaknya bisa berlangsung hingga ribuan tahun, bahkan sampai masa kini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.